Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memaparkan materi tentang surat tagihan pajak atau yang dikenal dengan STP. Sebelum memaparkan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami ada 6 orang. Ada Pradanasya Veronica Putri Mesa, Tistiani Febrianti, Ibnu Amil Zikri, Keita Rasya Rihab, Dila Sapitri, dan Nur Fatihah Sabila. Lanjut ke dalam materi yang akan kami sampaikan. Materi yang akan kami sampaikan, kami membuat menjadi mind mapping. Di dalam mind mapping tersebut, kami lampirkan pengertian, penerbitan STP, fungsi STP, sanksi STP, kekuatan hukum STP, beserta contoh STP tersebut. Pembahasan yang lebih jelas akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pengertian dari STP. STP atau surat tagihan pajak merupakan surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang penerbitan STP. Penerbitan STP tersebut dikeluarkan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, dalam hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak yang disebabkan oleh salah hitung atau salah tulis. Yang ketiga, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang fungsi surat tagihan pajak atau bisa disebut juga dengan STP. Bisa kita simpulkan bahwa surat tagihan pajak atau STP berfungsi yang pertama sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut surat tagihan pajak wajib pajak, dan yang kedua yaitu sebagai sarana untuk mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, dan yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk menagih pajak. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sanksi administrasi surat tagihan pajak, di mana sanksi administrasi ini berupa surat teguran yang dikeluarkan oleh kantor pajak yang ditimbulkan akibat tidak menyampaikan laporan SPT tahunan, telat dalam pembayaran pajak, atau terkait pembahasan atau permasalahan pajak lainnya yang melanggar ketetapan administrasi perpajakan. Hal ini juga dapat disimpulkan sebagai kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak dapat dikategorikan dalam beberapa kategori, yaitu 1. Jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% untuk paling lama 24 bulan terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, masa bagian tahunan pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP. Terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak selain wajib penyetor pajak yang terutang dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. 3. Terhadap pengusaha kena pajak dikenai sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagihkan dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai kekuatan hukum STP. Terkait dengan kekuatan hukum STP, berdasarkan pasal 14 ayat 2, menegaskan bahwa STP ini sendiri memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP, atau surat ketetapan pajak, sehingga dalam penagihannya diperlukan surat paksa. Nah, lalu di sini ada bentuk dari format surat tagihan pajak atau STP ini sendiri.
Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk STP ini sendiri memiliki beberapa macam. Yang pertama terdapat STP PPH atau pajak penghasilan. Yang kedua STP untuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Dan ini merupakan contoh dari STP PPH atau pajak penghasilan badan atau orang pribadi. Dan jika kita breakdown, pada posisi paling atas terdapat kop surat, Direktorat Jenderal, lalu Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan STP ini. Nah, ini contohnya dari Madya Bekasi. Jadi KPP yang menerbitkan STP ini yaitu KPP dari Madya Bekasi. Lalu terdapat nomor, masa tahun pajak, lalu tanggal terbit dan tanggal jatuh tempo. Nah, ini yang paling penting, yaitu kita harus memperhatikan estimasi antara tanggal terbit dan tanggal jatuh temponya sendiri. Nah, untuk bagian berikutnya terdapat identitas, yakni nama dan NPWP yang terkait dengan wajib pajak di STP tadi. Kemudian di bagian Romawi 2 ini terdapat jenis-jenis sanksinya ya. Ada angsuran pajak, karena ini STP terkait dengan PPH pasal 25, maka terdapat angsuran. Misalnya diasumsikan 10 juta, lalu telah bayarnya misalnya 2 juta. Nah, maka di poin ketiga yaitu kurang bayar, kita misalkan 10 juta dikurangi 2 juta, yaitu 8 juta. Nah, itu merupakan asumsi jika wajib pajak ini dikenakan sanksi keterlambatan setor atau tidak setor angsuran PPH pasal 25 tahun berjalan. Kemudian di bagian keempat, kita membicarakan mengenai sanksi. Terdapat sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi tadi telah dipaparkan oleh kawan saya sebelumnya, maka saya akan skip bagian ini. Nah, untuk bagian poin B hingga G, ini terdapat sanksi berupa bunga. Lalu untuk bagian H, itu dapat dijumlahkan seluruhnya kira-kira berapa. Kemudian jumlah yang harus dibayarnya berapa, itu terdapat terbilangnya. Nah, lalu di bawahnya terdapat notifikasi lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Tadi setelah kop surat, terdapat tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo. Apabila setelah jatuh tempo belum terbayar juga, maka akan diberikan surat paksa. Nah, pembayaran STP ini berlaku dari 30 hari setelah tanggal penerbitan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada moderator. Kemudian, kami akan memaparkan sedikit kasus tentang penagihan pajak. Di sini disajikan tujuan penelitian, yaitu mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat tegur, surat paksa, serta surat tegur dan surat paksa atau bersamaan dengan keduanya terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Ini artinya KPP Medan Timur itu adalah unit dari penelitian di jurnal ini. Masih dalam study case tadi, dilakukanlah pengujian di dalam penelitian. Nah, pengujiannya itu ada apa aja, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada rekreasi linear berganda. Di rekreasi linear berganda ini, surat tegur secara sendiri ini ternyata memiliki pengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Jadi ketika surat tegur ini diberikan, artinya dapat kami tarik kesimpulan bahwasannya STP adalah surat tagihan pajak yang harus disampaikan kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran. Dan kemudian ada uji parsial. Artinya ini pun tidak secara simultan, berarti secara sendiri-sendiri. Nah, surat tegur itu sendiri itu ternyata tidak terlalu berpengaruh dan tidak signifikan. Kemudian surat paksa itu tidak berpengaruh dan tapi signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di unit yang diteliti. Nah, sedangkan ada 2 fokus pengujian di sini yang cukup menarik, yaitu uji simultan, bahwa ternyata surat tegur dan surat paksa secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak itu, begitu pula dengan koefisien determinasinya sebesar 40
pencairan tunggakan pajak dengan surat tegur dan surat paksa. Adapun tahap tagihan STP yang akan dipaparkan oleh rekan kami. Teguran atau peringatan, kemudian penagihan seketika atau sekaligus. Dan ini masuk ke surat paksa. Surat paksa ini merupakan sebuah surat yang berisi perintah terhadap seorang penanggung pajak untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kemudian, jika ini masih belum bisa juga dengan pencegahan, penyitaan, dan penyanderaan seperti itu. Dapat kami tarik kesimpulan bahwasannya STP adalah surat tagihan pajak yang harus disampaikan kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran. Saran dari kami, sebelum diterbitkannya STP, alangkah baiknya membayar pajak tepat waktu agar terhindar dari penyitaan barang dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.